wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ada satu peristiwa yang menghebohkan dunia internasional dan viral di mana-mana yang terjadi di Indonesia kemarin. Yaitu satu peristiwa di mana menjelang Pertamina MotoGP di sirkuit kebanggaan Indonesia Mandalika. Ketika hujan deras turun menjelang dimulainya perlombaan tersebut, tiba-tiba media kita dikejutkan dengan munculnya seorang wanita yang mengaku pawang hujan melakukan ritual-ritual untuk menghentikan hujan. Dan hebohnya lagi saudara, panitia MotoGP itu menuliskan di Twitter mereka, "It work." Maksudnya apa yang dilakukan wanita itu berhasil. Karena memang beberapa saat setelah wanita itu melakukan ritual-ritual, maka hujan berhenti dan perlombaan MotoGP itu boleh dilaksanakan dengan lancar dan baik. Wow, ini tentunya mengejutkan sekali. Selamat datang dalam program Law of Liberty. Kabar baik yang memerdekakan, hukum yang memerdekakan, kebenaran yang memerdekakan. Banyak orang menjadi takjub, kagum, heboh dengan apa yang dilakukan oleh wanita pawang hujan dalam laga MotoGP yang menjadi sorotan dunia internasional yang mengharumkan bangsa Indonesia. Karena ini pertama kali lomba balap skala nomor 1 di dunia internasional dilakukan di sirkuit Mandalika, sirkuit kebanggaan Indonesia. Bahkan kemarin dan hari ini aksi yang dilakukan oleh wanita tersebut itu menjadi trending topik di semua platform media sosial. Heboh, viral, luar biasa. Mengharumkan, membuat bangga bangsa Indonesia.
Tapi ada satu hal yang saya ingin bagikan kepada kita semua. Lukas 8 ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang berada di dalam sebuah perahu, tiba-tiba perahu yang mereka naiki, yang mereka tumpangi, itu terjadi dilanda oleh angin topan, badai yang begitu hebat, badai yang begitu dahsyat. Murid-murid yang bersama-sama dan siapa saja yang bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu menjadi sangat-sangat ketakutan. Kemudian Yesus bangun, menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air yang mengamuk itu, badai yang mengamuk itu dalam sekejap menjadi teduh sekali. Mungkin hal yang sama terjadi pada orang-orang pada waktu itu. Mereka takjub, mereka kagum, mereka heran bahwa siapakah gerangan Yesus ini. Sehingga semesta itu taat kepada Dia. Banyak hal dalam hidup ini yang kita berpikir, kita anggap menjadi sesuatu yang mustahil. Kita berpikir sudah tidak ada lagi jalan keluar. Kita berpikir penyakit kita sudah tidak bisa disembuhkan. Kita berpikir mentok, sudah dah, apalah, saya sudah tidak bisa berbuat apa lagi. Habis sudah, mateng aku. Banyak hal yang bisa membuat kita berada di jalan yang kita anggap buntu dalam kehidupan ini. Tapi kabar baik saya ingin sampaikan kepada saudara pada hari ini bahwa saat engkau berpikir tidak ada jalan lagi dalam kehidupanmu, ingatlah, selalu ada satu jalan yang sanggup menyelamatkan kita. Yaitu apa? Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia berkata bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa. Tidak seorang pun dapat diselamatkan. Tidak seorang pun dapat mengalami keajaiban. Tidak seorang pun dapat mengalami pertolongan jika tidak melalui Yesus. Ketika segala sesuatunya menjadi buntu dan kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kehabisan akal, lihatlah, ingatlah, Yesus adalah jalan keluar terbaik di dalam kehidupan kita. Jika angin, air, dan badai sekalipun itu taat kepada Yesus, maka percayalah, segala sesuatu yang menjadi gunung-gunung persoalan, segala sesuatu yang kita anggap mustahil, itu juga akan taat kepada Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa kekhawatiran kita tidak dapat menambah sehasta jalan hidup kita. Tetapi sebaliknya, iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus itu mengerjakan keajaiban. Bukan sekedar menambah jalan kehidupan kita, tetapi seluruh jalan kehidupan kita ada di dalam genggamannya Tuhan Yesus. Itu sebabnya biarlah hari ini kita menjadi percaya bahwa Yesusku itu sakti daripada pawang manapun. Yesusku itu adalah pribadi yang sangat mengasihi kita, yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saat vonis dokter tidak seperti yang kita harapkan, saat tagihan yang kita terima dari bank tidak seperti saldo yang kita miliki, saat ancaman malapetaka ketika orang-orang menteror kehidupan kita, ingatlah masih ada pengharapan, masih ada jalan keluar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Ibrani 13 ayat yang ke-8 dikatakan begini, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini maupun dan sampai selama-lamanya. Dulu dia melakukan mujizat, dulu dia melakukan keajaiban, dulu dia mengasihi murid-muridnya. Hari ini sampai selama-lamanya dia melakukan keajaiban, dia mengasihi murid-muridnya yaitu saudara dan saya. Dia pasti menunjukkan jalan terbaik untuk kita menang atas segala persoalan kita. Bahkan saya mau berkata kepada saudara bahwa bagian kita hanya percaya
karena Kristuslah yang bertindak bagi kita. Markus 9 ayat ke-23 dikatakan begini, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagian kita cuma yang percaya, maka yang mustahil itu menjadi mungkin karena Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saya juga ingin berkata kepada saudara begini, bahkan ketika Yesus tidak menenangkan badai di sekitar kita, atau ketika Yesus tidak menenangkan masalah pergumulan yang sedang kita alami dalam hidup ini, percayalah, Yesus akan memberikan kita kekuatan untuk melewati setiap badai persoalan yang sedang kita alami. Semua yang dikatakan dokter, semua yang dikatakan bank, semua yang terjadi di bawah matahari ini, itu adalah kenyataan. Itu adalah hal yang biasa terjadi di alam ini. Sama seperti angin, air, dan badai dalam kehidupan. Tetapi selama ada Yesus dalam perahu, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Karena pertolongannya pasti dinyatakan buat saudara dan saya. Karena Dia sangat mengasihi kita. Hal yang sangat mustahil saja itu Yesus lakukan demi saudara dan saya. Apa itu hal yang sangat mustahil? Ada seorang raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Pencipta atas segala yang ada, yang bernafas. Mau turun menjadi sama dengan ciptaannya. Bukan cuma turun menjadi sama dengan ciptaannya. Bahkan Dia menjadi lebih daripada itu. Dia harus mati. Yesus harus mati. Dengan cara yang sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat menyakitkan, sangat-sangat hina. Demi menebus manusia yang sudah menyakiti, mengecewakan Yesus. Itu adalah sesuatu yang mustahil dilakukan oleh Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta di atas segalanya. Mau mati menebus orang yang sudah menyakiti hatinya. Tetapi itu pun Yesus kerjakan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena begitu besar kasih-Nya buat saudara dan saya. Itu sebabnya tidak ada yang dapat membatasi kuasa dan kasih Bapa yang besar dilimpahkan atas kita. Karena hal yang mustahil sekalipun Yesus telah kerjakan karena kasih yang besar. Maka hal-hal yang menjadi ketakutan, kekhawatiran kita hari-hari ini di bawah matahari ini, pasti Yesus kerjakan. Pasti Yesus support, pasti Yesus tolong, pasti Yesus bertindak. Karena dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Yesus tetap sama, berkuasa, dan sangat-sangat mengasihi kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita senantiasa. Haleluya. Wajahku selamanya, Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat
bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku.